Assalamualaikum, hai guys. Oh, hayo, gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain loncengnya juga ya. Nah guys, ketemu dengan aku lagi, Rizka Nur Amalia. Nah, sebelum ke videonya, aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan dari Risma beserta keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini aku akan membahas seputar yang namanya bullying atau bisa disebut penindasan atau perilaku yang tidak baik untuk dilakukan. Di sini aku juga akan menjelaskan apa artinya, penyebabnya apa, terus jenis, dampak, terus cara mengatasinya juga kayak gimana. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe video ini, jangan lupa like dan komen, terus nyalain loncengnya juga, terus sebarin juga video ini ke sosial media kalian. Perilaku bullying bisa terjadi pada siapa saja, tapi yang paling sering itu terjadi ke anak-anak, misalnya ke anak sekolah, itu paling sering terjadi. Nah, sebelum aku mau ngejelasin arti bullying itu apa, nanti di akhir video aku akan menceritakan pengalaman aku waktu pas aku SD. Aku pernah dibully sama teman sendiri. Nah, sekarang aku akan menjelasin apa itu arti dari bullying. Bullying itu adalah perilaku intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk melukai, baik emosional maupun fisiknya. Terus yang kedua itu penyebab. Nah, di sini aku akan menjelaskan penyebab itu ada dua kategori. Yang pertama dari sisi si korban dan yang kedua dari sisi si pelaku. Penyebab dari si korban dulu ya, aku jelasin. Nah, yang pertama penampilan fisik. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak misalnya kelebihan berat badan atau enggak kurangan berat badan. Terus ada orang yang pakai kacamata. Nah, itu juga termasuk contohnya. Terus ada juga yang pakai behel, sama seperti kayak aku. Nah, terus ada lagi yang misalnya ada orang yang berpakaiannya tuh gimana ya, kalau misalnya dibilang jelek, ya nggak jelek sih, cuman kurang bagus misalnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua dari ras, terus ketiga orientasi seksual, terus yang keempat terlihat lemah, dan yang kelima itu terlihat tidak mudah bergaul. Yang kedua itu penyebab dari sisi si pelaku. Nah, yang pertama itu rasa iri pada kalian. Nah, terus yang kedua si korban salah, maksudnya si pelaku. Nah, terus yang ketiga kurangnya si pelaku pemahaman. Terus yang keempat memiliki masalah pribadi yang aku juga nggak tahu itu masalahnya apa gitu. Nah, terus yang kelima kurangnya empati kepada si korban. Sekarang aku mau ngejelasin apa aja sih bullying itu, jenis-jenisnya ada berapa.
Nah, aku akan menjelaskan ada berapa jenis-jenis bullying itu, yaitu ada 4. Nah, ke-1 bullying fisik, terus yang kedua bullying verbal, yang ketiga bullying sosial, dan yang keempat cyber bullying. Nah, aku jelaskan satu persatu. Yang ke-1 bullying apa coba? Yang ke-1 bullying fisik. Nah, itu maksudnya bullying fisik itu dilakukan melalui fisik. Itu tuh yang dimaksud bullying fisik. Contohnya apa, Kak? Nah, contohnya itu misalnya kalian itu dipukul atau enggak ditendang. Terus yang paling sering dilakukan sama cewek dijambak. Itu yang paling sering aku temukan. Soalnya aku dulu pernah ngerasain dijambak gitu. Meskipun itu niatnya bercanda, tapi kan gak semua orang bisa nerima candaan itu, ya kan? Terus yang kedua bullying verbal. Nah, kalau misalnya bullying verbal itu dilakukan secara verbal. Nah, maksudnya itu dilakukannya sama ucapan gitu maksudnya. Misalnya apa? Misalnya kamu dikata-katain apa gitu, katain inilah, atau enggak kamu dipanggil sesuatu gitu, atau enggak dipanggil nama hewan kah atau apa gitu sama teman kalian yang kalian itu enggak bisa nerima gitu apa yang dikatakan teman kamu kepada kalian. Bullying sosial. Bullying sosial itu dilakukan sama si pelaku tapi nggak terlihat sama si korban. Apa coba contohnya? Nah, misalnya si pelaku itu ngomong ke temannya satu lagi, bilang si ini nih gitu. Nah, contohnya apa ya? Yang lebih mudahnya itu kayak ngomongin di belakang. Nah, gitu tuh maksudnya itu yang aku bilang. Nah, terus yang keempat itu cyber bullying. Nah, itu dilakukan biasanya itu di sosial media. Contohnya kayak misalnya ada orang kan suka komen-komen misalnya di IG atau enggak di Facebook. Itu sering terjadi komen yang menurut aku kalau misalnya kasus pembulian itu komennya tuh yang kayak apa kayak nggak enak lah pokoknya gitu ya, nggak enak ke hati gitu. Itu sama aja itu ngebully kita gitu kalau misalnya ada kata-kata yang kurang sopan gitu, menurut aku sih. Terus sekarang aku akan menjelaskan dampak dari bullying itu apa aja. Ke-1, suasana hati kita itu nggak tenang. Itu sih yang pertama. Atau enggak tidur kita itu agak terganggu sedikit gitu karena kalian dibully sama teman-teman kamu gitu. Nah, terus nafsu makan kita juga bisa berkurang kalau misalnya kalian dibully. Bisa merasa ketakutan, depresi, cemas, itu bisa dirasakan sama orang yang dibully di luaran sana. Juga dapat mengakibatkan kegangguan jiwa atau sama dengan gila. Itu paling serem sih menurut aku. Tapi masih ada yang serem nih, yaitu bisa menimbulkan pikiran kita itu jadi negatif. Kita bisa, contohnya ya, kita bisa melukai diri sendiri gitu dengan apapun itu, pokoknya melukai diri sendiri. Entah kita bisa memotong pakai pisau gitu, atau enggak yang paling serem juga ini kita bisa bunuh diri gitu.
itu yang paling serem banget. Ih, aku jadi takut. Sekarang aku akan membahas juga cara mengatasinya bullying itu kayak. Nah, yang pertama itu bicarakan soal kamu dibully sama teman kamu itu kepada orang tua kamu. Soalnya apa? Orang tua kalian tuh harus tahu apa masalah yang ada di diri kalian masing-masing. Itu wajib tahu orang tua. Jangan sampai orang tua nggak tahu. Itu bahaya nanti ke diri kalian semua. Nah, terus yang kedua, abaikan aja, udah bodo amat gitu ya. Nah, terus yang keempat, jadikan juga cambukan buat kita biar kita tuh tetap kuat buat menghadapi masalah apapun itu. Dan tentunya jadiin motivasi juga buat kita. Nah, motivasinya tuh apa? Kita tuh harus buktiin ke dia kalau misalnya apa yang dia omongin itu nggak bener, salah gitu. Pokoknya kita harus buktikan suatu saat gue nggak akan kayak gitu, atau enggak besok-besok gue nggak akan kayak gitu, lu tungguin aja. Nah, gitu aja gitu. Nah, sekarang aku kan tadi udah selesai aku ngejelasin dari artinya apa bullying itu, nah terus penyebabnya apa, terus dampaknya kayak gimana sih, terus cara mengatasinya juga gimana. Sekarang aku mau cerita pengalaman aku sendiri. Nah, jadi dulu tuh aku SD, aku pernah dibully. Ya benar, aku SD pernah dibully. Bullynya tuh gimana sih? Apa ya? Menurut aku emang benar, dibully itu sakit sih rasanya ke kita. Nah, aku nggak tahu itu penyebabnya tuh apa, mereka kok bisa sih ngebully aku salah apa ke mereka gitu. Terus di situ aku cuman berpikir, kenapa sih aku harus kayak gini gitu ya. Nah, jenis aku dibully ini jenis verbal ya. Maksudnya yang tadi aku bilang jenis verbal itu dilakukan secara verbal atau enggak kayak ucapan gitu. Nah, mereka itu ngucapin sesuatu, nama lah, nggak nama artis, tapi dilontarkan ke aku gitu. Cuman aku nggak suka mereka bilang kayak gitu ke aku gitu. Pertama, satu orang yang bilang kayak gitu ke aku. Nah, terus beberapa minggu kemudian si yang satu orang itu bilang ke teman-temannya buat ngebully aku, bilang gini gitu. Itu semuanya, bukan semuanya sih, separuh, paling banyak itu laki-laki yang ngebully aku. Entah itu atau apa, aku juga bingung, masih bingung sampai sekarang, aku nggak tahu. Nah, kalau misalnya dampak buat aku sih ya, aku jadi kayak ngerasa kalau misalnya ada dia gitu muncul di hadapan aku tuh jadi ngerasa udah banget dilakukannya aja udah ribet, apalagi kalau misalnya aku ngobrol sama dia. Dan sekarang juga masih ada orangnya itu, soalnya sekarang dia, setahu aku dia udah nikah gitu, itu cowok orangnya. Dan aku gak akan nyebutin lah, males. Sampai sekarang sakit hati tuh masih ada, beneran. Itu tuh dampaknya, saking sakit gitu ya dikatain. Gimana aku cara ngatasinnya itu, dengan cara aku pertama bodo amat. Ya itu tuh, aku pertama bodo amat. Terus aku sering bilang, ngapain sih? Terus manggil kayak gitu biar apa? gitu. Aku sering bilang kayak gitu, sering marahin gitu ya, negasin biar apa.
lama-lama aku tegasin kayak gitu, dia malah makin gimana gitu ya, malah makin ngomong ke aku gimana gitu. Pokoknya kayak gitulah, udah gak mau bahas lagi yang lebih dalam gitu, terlalu dalam gak mau. Pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya masalah bullying itu sampai sekarang masih banyak banget orang di luar sana masih melakukan bullying. Nah guys, pokoknya segitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa subscribe channelku, terus like-nya, terus komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Terus sebarin video aku ini ke sosial media kalian. Tungguin video aku selanjutnya, dan sampai jumpa. See you next time. Dadah. Arigatou gozaimasu.